Om Swastiastu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi Upanishad, yaitu Upanishad adalah karya filosofi kuno menjadi inti ajaran agama Hindu. Jadi kita akan mempelajari materi Upanishad dengan pertanyaan mendasar tentang alam semesta, diri, dan kehidupan. Sejarah dan latar belakang Upanishad. Awal Upanishad yaitu muncul sekitar abad yang ke-8 sebagai bagian dari Weda, teks suci agama Hindu. Perkembangan Upanishad yaitu dikembangkan selama berabad-abad berikutnya dan menghasilkan lebih dari 200 Upanishad. Upanishad utama, terdapat 10-13 Upanishad utama yang dianggap paling penting dan berpengaruh terhadap tradisi Hindu. Konsep utama dalam Upanishad itu ada 4, yaitu Brahman, Atman, Moksha, dan reinkarnasi. Brahman itu konsep tentang realitas atau kebenaran yang absolut. Kemudian Atman itu adalah bagian dari jiwa, konsep diri atau jiwa yang merupakan bagian dari Brahman. Kemudian Moksha. Moksha itu adalah konsep pembebasan atau pencapaian kesatuan dengan Brahman. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir adalah reinkarnasi. Konsep siklus kelahiran kembali yang terkait dengan karma dan moksha. Selanjutnya kita akan mempelajari ajaran Brahman dan Atman. Yaitu Brahman adalah sumber dan substansi dari segala yang ada. Brahman itu adalah realitas absolut, tidak terbatas. Sedangkan Atman adalah diri atau jiwa individual yang merupakan bagian percikan dari Brahman Atman yang dianggap satu dan tidak terpisahkan. Kemudian kesatuan. Upanishad itu mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah mencapai kesadaran atau kesatuan Atman dan Brahman. Konsep moksha dan reinkarnasi. Itu semua mempunyai konsep, ada konsep moksha dan reinkarnasi, itu jalan menuju moksha. Dan terakhir itu adalah mencapai yang namanya tujuan akhir, yaitu moksha. Tujuan akhir dalam ajaran agama Hindu di mana seseorang mencapai kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Jadi dalam Upanishad ini ada simbol-simbol perumpamaan, yaitu ada api melambangkan pengetahuan, penyucian, dan transformasi spiritual. Kemudian ada teratai melambangkan kesucian, kebangkitan, dan pencerahan spiritual. Selanjutnya ular melambangkan siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Dan selanjutnya lagi terakhir kemudian ada melambangkan angsa, yaitu melambangkan kebijaksanaan, kemuliaan, dan kemurnian spiritual. Relevansi Upanishad. Relevansi Upanishad yaitu kita mempelajari filosofi hidup, kemudian praktik spiritual, pemikiran filosofis. Filosofi hidup, ajaran ini relevan dengan filosofi hidup yang menekankan pada kesadaran diri dan kesatuan dengan alam semesta. Praktek spiritual yaitu kita mempelajari yang namanya meditasi, yoga, dan pencerahan spiritual dalam Upanishad secara luas. Pemikiran filosofi ini yaitu memahami realitas dan mempengaruhi pemikiran filosofi modern. Demikianlah materi Upanishad hari ini. Jadi kita mempelajari Upanishad adalah warisan intelektual dan spiritual yang sangat berharga bagi tradisi Hindu. Ajaran-ajarannya tetap relevan hingga hari ini, menawarkan pemahaman mendalam tentang diri, alam semesta, dan perjalanan menuju pencerahan. Ibu akhiri materi hari ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.